Pernah nggak sih Anda makan mie shirataki atau jeli konnyaku? Kayaknya pernah ya. Nah, sadar atau enggak, bahan dasarnya itu adalah porang. Ini umbi yang punya sejarah kuno banget, tapi kok tiba-tiba sekarang jadi bintang di dunia makanan sehat? Apa sih yang bikin tanaman ini jadi begitu istimewa? Nah, ini dia bagian yang paling unik atau aneh mungkin ya. Tanaman porang itu kalau di alam liar dijuluki bunga bangkai. Kenapa? Ya karena baunya emang nggak enak banget. Aneh kan? Gimana ceritanya tanaman yang baunya busuk ini malah jadi tren kesehatan global dan dicari-cari orang buat diet? Oke, dalam pembahasan kali ini kita bakal telusuri perjalanannya dari sekedar gulma bau sampai jadi makanan. Terus kita bedah serat supernya yang namanya glukomanan, habis itu kita lihat daftar manfaatnya, kita cek juga realitas ilmiahnya, dan terakhir kita coba intip kira-kira gimana masa depan si porang ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dari gulma menjadi makanan. Percaya atau enggak, tanaman yang sekarang diekspor ke seluruh dunia ini, dulunya itu cuma dianggap tanaman pengganggu di hutan loh. Jadi, di hutan-hutan Indonesia, tanaman ini ya tumbuh liar aja gitu. Dikenalnya sebagai iles-iles. Karena baunya yang, ya gitu deh, nggak sedap, seringnya ya diabaikan aja, dianggap semak belukar biasa. Siapa yang nyangka coba, di dalam umbi yang kelihatannya sederhana ini, ternyata tersimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Sejarahnya itu panjang banget. Di Tiongkok sama Jepang, porang itu udah jadi makanan sejak ribuan tahun lalu. Kalau di Indonesia, nasibnya agak beda. Porang jadi makanan buat bertahan hidup pas masa pendudukan Jepang. Dan lihat deh sekarang, porang ada di mana-mana. Dari mie diet di supermarket sampai jadi bahan di produk kosmetik yang mungkin Anda pakai. Jadi, apa sih rahasia di balik semua ini? Kok bisa porang jadi sehebat itu? Jawabannya ada di satu komponen ajaib di dalam porang. Serat super yang namanya glukomanan. Nah, ini dia bintang utamanya, glukomanan. Ini bukan serat biasa ya. Bayangin, hampir 60% dari tepung porang kering itu isinya zat ini. Dan keajaibannya itu baru muncul pas dia ketemu sama air. Kemampuannya menyerap cairan itu benar-benar luar biasa. Cara kerjanya itu simpel tapi efektif banget. Coba bayangin, glukomanan ini kayak spons super di dalam perut Anda. Waktu Anda makan, dia menyerap air terus mengembang jadi semacam gel kental. Nah, gel inilah yang bikin Anda merasa kenyang lebih lama. Nggak cuman itu, gel ini juga seolah-olah jadi perisai yang memperlambat penyerapan gula dan kolesterol dari makanan lain yang Anda makan. Keren kan? Nah, dengan kemampuan kayak spons super tadi, nggak heran kalau porang ini digadang-gadang jadi makanan super. Terus apa aja sih janji-janji kesehatannya? Mari kita lihat. Oke, ini mungkin alasan paling utama kenapa porang jadi populer banget. Coba deh lihat perbedaannya. Mie gandum biasa itu punya sekitar 138 kalori per porsi. Nah, kalau mie porang, cuma sekitar 10 kalori. Jauh banget bedanya. Ini sih benar-benar jadi pengubah permainan buat siapapun yang lagi ngitung kalori. Eits, tapi manfaatnya nggak cuma soal kalori rendah loh. Selain buat bantu jaga berat badan, porang juga disebut-sebut bisa bantu kontrol gula darah, menurunkan kolesterol jahat, menyehatkan pencernaan kita karena sifatnya sebagai prebiotik, bahkan ada klaim bisa bikin kulit lebih sehat. Wah, daftarnya panjang juga ya. Oke, klaim-klaim tadi kedengarannya kan keren banget ya. Tapi, apakah ini semua terbukti secara ilmiah? Nah, sekarang saatnya kita lakukan cek realitas. Kita lihat apa kata para ahli dan regulator soal ini. Otoritas Keamanan Pangan Eropa atau EFSA itu udah meninjau soal porang ini. Kabar baiknya adalah porang dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi ada tapinya nih, ada satu aturan main yang penting banget buat diikuti. Dan ini dia aturannya, maksimal 3 gram glukomanan murni per hari. Perlu diingat ya, ini bukan 3 gram mie porangnya, tapi kandungan glukomanan di dalamnya. Batasan ini penting banget untuk memastikan kita dapat manfaatnya tanpa ada resiko efek samping. Jadi intinya ada dua sisi mata uang. Di satu sisi manfaatnya memang ada dan cukup menjanjikan. Tapi di sisi lain, kalau kita konsumsinya berlebihan atau kurang minum air, efeknya bisa jadi nggak nyaman. Bisa jadi kembung atau masalah pencernaan lainnya. Jadi kuncinya seperti biasa ya, jangan berlebihan. Oke, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang, di mana sih posisi porang di dunia makanan masa depan? Apa dia bakal tetap punya tempat di piring kita?
Perjalanan porang ini benar-benar luar biasa ya. Dari yang tadinya cuma makanan darurat di masa perang, sekarang jadi makanan pilihan untuk diet modern. Kisah ini sebetulnya jadi cerminan gimana cara kita sekarang memandang makanan dan kesehatan. Kita mencari jawaban untuk masalah masa kini dari kearifan masa lalu. Jadi, pertanyaannya sekarang begini. Seiring kita terus mencari alternatif makanan yang lebih sehat dan rendah kalori, mungkinkah umbi kuno yang dulunya dianggap gulma berbau ini benar-benar akan jadi salah satu bahan pangan utama di masa depan? Menarik untuk ditunggu jawabannya.